1955. Di sini saya akan menyampaikan tentang anatomi, fisiologi, patofisiologi sistem urinaria. Yang pertama, sistem urinaria. Sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak berguna oleh tubuh, menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Fungsi primer ginjal: mempertahankan volume dan konsumsi cairan ekstra sel cairan di luar sel tubuh, yaitu sebanyak 45% dari total cairan tubuh dalam batas normal. Tujuannya mempertahankan keseimbangan internal tubuh atau homeostatis. Kemudian sistem urinaria terjadi atas satu ginjal. Ginjal itu mengeluarkan sekret senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. Kedua, ureter menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih sebagai penampung urin. Kemudian uretra menyalurkan urin dari kandung kemih. Kemudian selanjutnya yaitu anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Yang pertama, terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kandung kemih, vesikel urinaria, sebuah uretra. Bagian-bagian ginjal yaitu yang pertama korteks, yaitu bagian luar ginjal. Kedua, medula, bagian dalam ginjal. Tiga, piramid, medula yang berbentuk kerucut. 4, kolumna Bertini, bagian korteks yang melindungi piramid. 5, papillaris Bertini, papila dari tiap piramid. 6, pelvis, reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. 7, kalis minor, bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. 8, kalis mayor, kumpulan dari beberapa kalis minor. Kemudian pada ginjal, manusia memiliki sepasang ginjal di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Kemudian ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kemudian ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak parenal yang membantu meredakan goncangan. Kemudian ginjal berbentuk seperti kacang. Orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus itu yaitu tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan aliran limfo masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari bagian ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf, dan pembuluh getah bening.
Kemudian selanjutnya yaitu fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama, mengeluarkan zat sisa organik. 2. Mengatur konsentrasi ion-ion penting. 3. Mengatur keseimbangan asam basa tubuh. 4. Mengatur produksi eritrosit. 5. Mengatur tekanan darah. 6. Pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. 7. Mengeluarkan zat beracun. Kemudian lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus atau ubi tua. Lapisan ginjal terdiri atas satu lapisan luar, yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis. Kedua, lapisan dalam, medula atau substantia medullaris. Kemudian fisiologi ginjal. 1. Mengatur volume air cairan dalam tubuh, yaitu yang pertama ada kelebihan air dalam tubuh akan diekskresikan oleh ginjal sebagai urin atau kemih yang encer dalam jumlah besar. Kedua, kekurangan air atau kelebihan keringat menyebabkan urin yang diekskresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat sehingga susunan dalam volume cairan tubuh dapat dipertahankan normal. Yang kedua, dari fisiologi ginjal yaitu mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. Keseimbangan elektrosit. Bila terjadi pemasukan atau pengeluaran abnormal ion-ion akibat pemasukan garam yang berlebih atau penyakit yaitu diare muntah, ginjal dapat meningkatkan ekskresi ion-ion penting yaitu mis, kalsium, dan sebagainya. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, cairan tubuh, yaitu ada 4. Yang pertama, bergantung pada apa yang dimakan. Yang kedua, campuran makanan menghasilkan urin yang bersifat asam, pH kurang dari 6, disebabkan hasil akhir metabolisme protein. Yang ketiga, apabila banyak makan sayur-sayuran, urin akan bersifat basa. Yang keempat, pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 8,2. Yang keempat, ekskresi sisa hasil metabolisme, yaitu ureum, asam urat, kreatin, zat-zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme, hemoglobin, dan zat kimia asing. Kemudian kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal menyeleksi hormon renin yang mempunyai peranan penting mengatur tekanan darah atau sistem renin angiotensin aldosteron, membentuk erythropoiesis atau mempunyai peranan penting untuk memproses eritrosit. Yang keenam, membentuk hormon hidroksikolekasiroid, vitamin D aktif yang diperlukan untuk absorpsi ion kalsium di usus. Kemudian korteks ginjal, korteks atau korteks renalis, yaitu mengandung jutaan alat penyaring nefron 1 sampai 1,5 juta. Fungsi nefron membentuk urin dengan
cara filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi tersusun dari kapsul Bowman dan glomerulus. Kapsul Bowman berbentuk seperti piala yang melingkupi glomerulus. Glomerulus merupakan gumpalan jalinan kapiler darah pada cekungan kapsul Bowman. Pembuluh yang menuju glomerulus disebut arterial afferent, sedangkan pembuluh yang meninggalkan glomerulus disebut arteri afferent. Ya tuh. Kemudian sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh darah berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpulan menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Kemudian selanjutnya pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Nefron itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama nefron corticalis. Nefron yang glomerulinya terletak pada luar dari korteks. Lengkung Henle pendek dan tetap berada pada korteks. Nefron juxtamedularis, yaitu yang kedua. Nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula. Lengkungan Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula. Kemudian selanjutnya yaitu bagian-bagian nefron. Yang pertama glomerulus. Glomerulus yaitu suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arterial afferent bersatu menuju arterial afferent. Berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagai air dan zat yang terlalu dari darah. Kemudian yang kedua, kapsul Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Kemudian yang ketiga yaitu tubulus. Tubulus terbagi menjadi tiga, yaitu satu, tubulus proksimal berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mengekskresikan bahan-bahan dalam cairan tubuli. Yang kedua, lengkung Henle yang berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Yang ketiga, tubulus distal berfungsi dalam ekskresi atau augmentasi zat-zat tertentu. Kemudian yang bagian-bagian nefron yang keempat, ductus pengumpulan. Ductus collectivus menerima cairan dari nefron yang berkelainan. Setiap ductus mengumpul terbentang ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya urin ke dalam pelvis ginjal. Nefron membersihkan zat dengan cara yaitu ada tiga. Yang pertama, filtrasi. 1/5 plasma disaring melalui membran glomerulus dan cairan yang berbentuk masuk ke tubulus ginjal. Yang kedua, reabsorpsi. Dalam tubulus, zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali ke air dan elektrolit, dan zat
yang tidak diperlukan tidak direabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin. Ketiga, sekresi. Zat yang berasal dari plasma disekresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.